Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang perceraian dalam agama Islam. Talak adalah kisah sedih dalam jalinan rumah tangga. Ibarat sebuah drama, semua orang berharap kisah jalinan rumah tangga antara suami dan istri berakhir bahagia sampai kakek nenek dan beranak cucu, dan bahkan sampai ke liang lahat. Dan ketika akhir bahagia itu tidak terjadi, bukan hanya manusia yang kecewa, Allah dan Rasulnya pun kecewa. Oleh karena itu Allah menyarankan agar suami tidak mudah menjatuhkan kata talak pada istrinya, walaupun ada rasa tidak suka dalam hati. Dalam Al-Quran surat An-Nisa, Allah berfirman yang artinya, dan bergaullah dengan mereka, yaitu para istri, secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara halal yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah talak. Namun demikian, Islam tidak menutup pintu perceraian rapat-rapat, karena ada kalanya sebuah konflik rumah tangga memasuki tahap yang tidak dapat didamaikan dan justru akan menimbulkan kesengsaraan dan konflik yang lebih hebat apabila dilanjutkan. Dalam situasi seperti ini, maka syariat membolehkan adanya perceraian seperti tersebut dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 130. Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya, dan adalah Allah maha luas karunia-Nya lagi maha bijaksana. Cerai dalam Islam hanya ada dua kali. Tidak banyak suami yang mengerti bahwa haknya untuk menceraikan istri hanya 2 kali. Dalam arti selama tidak lebih dari 2 kali, maka suami boleh rujuk pada istrinya kapan saja dalam masa iddah tanpa perlu akad nikah lagi. Namun apabila suami sudah 2 kali menceraikan istrinya, maka cerai yang ketiga adalah betul-betul yang terakhir. Tidak ada lagi jalan bagi suami untuk rujuk, kecuali apabila istri menikah dengan lelaki yang lain. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 230, Allah berfirman yang artinya, kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, yaitu bekas suami pertama dan istri untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Ulama fikih menyebut talak 3 dengan talak bainunah kubra, yaitu perceraian yang berlangsung selamanya dan tidak ada jalan untuk rujuk kembali. Oleh sebab itu suami hendaknya berhati-hati dalam menjatuhkan kata talak, karena tidak jarang terjadi kata talak dan semacamnya dijadikan senjata suami untuk mengancam istri atau sebagai kata mainan suami saat bertengkar dengan istri.
Padahal kata talak tidak bisa dijadikan main-main. Kata talak, cerai dan pisah adalah 3 kata talak sharih eksplisit yang apabila diucapkan oleh suami pada istrinya maka jatuhlah talak walaupun tanpa ada niat sedikit pun dari suami untuk menceraikannya. Demikianlah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para suami dan istri yang ingin membangun rumah tangga yang bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.